Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, sebelum kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita pelajari dulu tentang teori tumbukan. Ya, suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat-zat bereaksi. Ya, misalnya. Partikel bereaksinya A dan B akan menghasilkan C dan D. Syarat menghasilkan C dan D, A dan B harus bertubrukan dulu, harus bertumbukan atau bertabrakan lebih dahulu, ya. Baru dia menghasilkan C dan D. Ya, jadi eh, tumbukan antar partikel bereaksi nanti baru terjadi produk. Tetapi apakah semua tumbukan antar bereaksi itu menghasilkan produk? Ya, ternyata tidak semuanya. Tidak semua tumbukan bereaksi akan menghasilkan produk. Tumbukan yang bagaimana yang menghasilkan produk, yaitu tumbukan yang efektif. Tumbukan yang efektif itu adalah tumbukan yang memiliki arah tumbuk yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Kita lihat ke visualnya ya. Yang sebelah kiri, ini reaksi antara NO dengan O3. Ya, yang atas, gambar yang atas. Ini N yang biru, O-nya yang merah, ketemu dengan O3, ini O-nya yang merah ya. Ini bagian terjadi tabrakan nih sekarang. NO dengan O3 bertabrakan. Ini yang nabrak itu O-nya ya. O nabrak O3, O yang tengah. Ternyata setelah tabrakan tetap tidak menghasilkan produk, tetap dalam bentuk NO dan O3. Berikutnya gambar yang bawah, yang tengah. Ini dibalik nih. Sekarang yang numbuk itu yang N-nya. Ya, numbuk N. N numbuk O yang tengah dari O3. Tetap tidak menghasilkan produk, tetap dalam bentuk NO dan O3. Nih, artinya dua tumbukan ini tidak efektif karena tidak menghasilkan produk. Kita lihat gambar yang bawah. Ini NO dengan O3, yang numbuk siapa? Yang numbuk N, kemudian menumbuk O dari O3 yang pinggir. Nah, ternyata tumbukan yang terjadi ini menghasilkan produk yaitu NO2 dan O2 ya. Jadi kenapa menghasilkan produk? Ini kan kalau yang di tengah ini di tengah nih, yang di tengah yang ditumbuk, dua-duanya tidak menghasilkan produk karena kan yang di tengah itu lebih kuat ya. Kalau kita gandengan kiri kanan kan susah untuk dilepas. Beda kalau kita gandengan hanya satu tangan, ya, itu akan lebih mudah dilepas. Nah, ini kan lebih susah nih, karena dia di tengah, ini terikat kiri kanan, kanan, kiri. Kalau yang ini kan hanya satu ikatan, sebelah kiri, yang pinggir. Maka dia lebih mudah lepas. Ketika lepas, dia bergabung dengan NO membentuk NO2, dan O3-nya menjadi O2. Ya, jadi ini yang namanya tumbukan efektif. Jadi arahnya tepat, ya, tepat sasaran, tepat sasaran. Jadi tumbukannya tepat sasaran. Kemudian gambar yang kanan. Gambar yang kanan, ini reaksi antara H2 dengan I2. Ya, ini tumbukan nih. H2 dengan I2. Yang bawah juga sama, H2 dengan I2. Tumbukannya arahnya sama, sasarannya sama, arahnya sama persis. Cuma yang atas dia tidak menghasilkan produk, tetap dalam H2 dan I2. Yang bawah dia menghasilkan HI sebanyak 2. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, walaupun sasarannya sesuai, arahnya tepat, tapi kalau energi yang dipakai lemah, tabrakannya lemah, maka tidak menghasilkan produk. Ya, jadi yang menghasilkan produk itu apabila energi yang dipakai itu besar, ya, sehingga tabrakannya jadi kuat. Nah, dari sini berarti syarat tumbukan efektif itu adalah apabila arah tumbukannya tepat dan energinya juga cukup. Jangan hanya satu saja, arahnya saja tepat, energinya kurang, tidak menghasilkan produk. Ya, energinya cukup tapi arahnya tidak tepat juga tidak menghasilkan produk.
Jadi dua ini harus dipakai. Jadi arahnya tepat, energinya cukup, baru dia menghasilkan produk. Nah, energi yang cukup itu yang dikenal dengan nama energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah energi paling rendah atau energi minimum yang harus dimiliki partikel-partikel atau molekul-molekul bereaksi agar tumbukannya menghasilkan suatu reaksi. Jadi punya batas minimum energi. Kalau menghasilkan produk minimum misalnya, minimum supaya menghasilkan produk energinya harus 100. Kalau dia punya 60 energinya, maka dia tidak menghasilkan produk. Nah, ini eh, gambar grafik reaksi endoterm dan eksoterm ya. Ini reaksi endoterm yang kiri karena hasil reaksinya lebih besar ya, lebih tinggi dibandingkan reaksi. Ya, delta H sama dengan produk dikurangi reaktan. Produknya lebih besar dibandingkan reaktannya sehingga delta H-nya positif. Kalau dia positif reaksinya endoterm. Yang eksoterm ini reaksinya lebih rendah dibandingkan reaksinya. Hasil reaksinya ini lebih rendah dibandingkan reaksinya. Reaksinya lebih tinggi. Maka delta H-nya produk dikurangi reaktan, produknya lebih kecil dibandingkan reaktannya, delta H-nya jadi negatif. Kalau delta H-nya negatif, maka reaksinya eksoterm. Nah, EA-nya mana? EA untuk reaksi endoterm tetap diambil dari reaksi sampai ke puncak grafik ya, sampai ke peaknya ini. Ini EA-nya. Kemudian EA dari reaksi eksoterm sama dari reaksi ini. Reaksinya kan di sini. Ya, sampai ke puncak. Oke. Kalau delta H selisih reaksi dengan produk. Ini selisih reaksi dengan produk. Selisih reaksi dengan produk itu baru delta H. Oke, jadi kita tahu yang namanya energi aktivasi seperti itu. Nah, sekarang baru kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ini yang akan kita bahas ini 5 ya. Luas permukaan, konsentrasi, tekanan, suhu, dan katalis. Nah, sekarang kita lihat gambar kubus ya. Ada dua kubus. Ini kubus satu besar. Ini kemudian gambar yang kanan kubus yang besar itu dipecah menjadi 8 ya. Berarti di sini besarnya sama. Maksud maksud Ibu di sini kalau dimisalkan dengan massa, ini massanya sama. Hanya ini dijadikan kecil-kecil, ini satu bongkahan. Ya, ini satu bongkahan, ini dijadikan kecil-kecil. Kita lihat kubus yang besar dulu. Kita hitung luas permukaan kubusnya. Luas permukaan kubus, kalau misalnya rusuk dari kubus 2 cm, berarti ini 2 cm, ini 2 cm. Kita hitung luasnya, luas bidangnya. Ini kan bidang kubus ada 6. Depan, belakang, atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Ya, ada 6. Kita lihat untuk bidang depan dulu nih, satu bidang depan. Luasnya bagaimana? Luasnya kan berarti 2 kali 2. Itu satu luas permukaan. Nah, bidangnya ada berapa? Ada 6. Berarti dikalikan 6. 2 kali 2, karena bidangnya ada 6 kali 6. 2 kali 2 kali 6, 24 cm persegi. Ini luas kubus yang besar. Satu kubus yang besar. Kemudian kubus ini dipecah menjadi 8. Dipecah menjadi 8. Nah, kita hitung sekarang satu kubus kecil. Kita hitung luas permukaannya. Satu kubus kecil dulu. Ini ketika dipecah menjadi 8 bidang, berarti tadinya kan 2 nih, 2 cm kan. Berarti kalau dipecah menjadi 8, ini kan satu rusuknya menjadi 1 cm. Ya, tadinya 2 dipecah, ini menjadi 1 cm. Berarti ini 1 kali 1. Ya, ini satu kubus dulu nih. Kita hitung luas permukaan kubus kecil. Berarti 1 kali 1 itu satu bidang. Bidangnya 6 berarti kali 6. Ya. Jadi satu kubus kecil luas permukaannya 1 kali 1 kali 6. Kemudian kubusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali 8. Sehingga luas permukaan kubus total ini yang kecil-kecil ini, luas permukaan kubus total berarti 1 kali 1 kali 6 kali 8. 48 cm persegi. 48 lebih besar dibanding 24. Jadi artinya luas permukaan kubus yang kecil-kecil totalnya
ini semuanya lebih besar dibandingkan satu kubus besar, ya. Jadi yang satu bongkahan ini luas permukaannya lebih kecil dibandingkan kalau dia dijadikan pecahan-pecahan. Luas permukaan totalnya akan lebih besar. Nah, ini visualnya. Tadi yang bongkahan, ini satu bongkahan, ini menjadi beberapa bongkahan, ya. Kalau yang satu bongkahan, ini katakanlah ini permukaannya, permukaan bidang sentuhnya, kemungkinan terjadi tumbukan itu lebih kecil dibandingkan kalau dia dijadikan kecil-kecil seperti ini. Kemungkinan tumbukan yang terjadi. Masing-masing eh, masing-masing bagian yang sudah menjadi bagian kecil-kecil, ini punya peluang untuk terjadinya tumbukan. Nih, ini punya peluang terjadinya tumbukan. Nah, peluang terjadinya tumbukan yang bagian kanan, yang partikel kecil, ini akan lebih besar dibandingkan peluang untuk yang partikel besar. Karena permukaan bidang sentuhnya itu lebih kecil tadi, ya, dibandingkan yang bentuk pecahan-pecahan ini. Ya, jadi ini kemungkinan terjadinya tabrakan ini lebih besar dibandingkan yang ini. Ini kan kemungkinan terjadinya tabrakan yang besar itu hanya bagian sini saja nih. Tapi yang kecil-kecil ini peluangnya nih. Terjadinya tabrakan di sekitar sini, sekitar sini, sekitar sini. Peluangnya lebih besar. Ya. Jadi semakin besar luas permukaan. Jadi kalau luas permukaannya lebih besar itu yang mana? Luas permukaannya lebih besar itu yang bagian partikel-partikel kecil. Yang partikelnya lebih halus, ya. Jadi bentuk yang serbuk itu partikel yang serbuk itu luas permukaannya lebih luas untuk massa yang sama, ya, dibandingkan yang bentuk bongkahan. Jadi semakin besar luas permukaan, maka semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi bertambah. Ya, jadi karena permukaan bidang sentuhnya tadi yang serbuk atau yang pecahan-pecahan itu lebih peluang ketemunya tabrakan dengan partikel beraksi yang lain itu lebih besar. Ya, permukaan bidang sentuhnya lebih besar dibandingkan ini permukaan bidang sentuhnya hanya segini. Ini kan banyak peluangnya. Nah, sehingga simpulkan semakin besar luas permukaan, laju reaksi semakin besar, ya. Atau contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, kita melarutkan gula batu dalam bentuk bongkahan, dilarutkan dalam air dengan volume yang sama, bandingkan kita melarutkan gula pasir dengan massa yang sama pada air yang sama. Akan lebih cepat larut yang kita melarutkan gula pasir, ya, karena partikel-partikelnya lebih kecil, tabrakan antar partikel juga lebih besar peluangnya, sehingga reaksi lebih cepat terjadi untuk yang bentuk pecahan kecil-kecil tadi. Oke, berikutnya eh, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Kita lihat gambarnya di sini sebelah kiri konsentrasi rendah, sebelah kanan konsentrasi tinggi. Konsentrasi rendah ini molekul-molekulnya lebih sedikit. Konsentrasi besar, partikel-partikel atau molekulnya lebih banyak, ya. Jadi kalau kita menggunakan gula yang encer dengan gula yang pekat. Gula yang pekat berarti kan konsentrasi tinggi, gula yang encer konsentrasinya rendah. Nah, yang gula yang encer, jumlah gula yang dilarutkan lebih sedikit dibandingkan gula yang pekat, ya. Jadi kalau yang encer konsentrasinya rendah, berarti jumlah partikelnya lebih sedikit. Yang konsentrasinya tinggi, itu jumlah partikelnya lebih banyak, ya. Konsentrasinya tinggi berarti lebih pekat, jumlah partikel lebih banyak. Nah, partikel-partikel tadi semuanya bergerak tidak berhenti. Ini kan partikel bergerak terus-menerus dengan arah yang acak, ya, gerakannya tidak beraturan. Mereka bergerak dengan gerakan yang tidak teratur, kemungkinan terjadi tabrakan adalah bagian yang kanan, yang jumlahnya lebih padat. Kalau jumlahnya lebih padat, kemungkinan tabrakan antar partikel itu lebih sering terjadi dibandingkan yang jumlah partikel sebelah kiri yang lebih sedikit, ya. Jadi kalau di dalam keramaian,
di dalam lapangan, jumlah orangnya lebih sedikit dibandingkan jumlah orang yang lebih banyak. Kemungkinan tabrakan antar, orang itu lebih besar apabila jumlah orangnya lebih banyak, ya. Ya, jadi semakin besar konsentrasi artinya semakin banyak molekul bereaksi. Semakin besar konsentrasi kalau semakin banyak molekul bereaksi, semakin tinggi peluang terjadinya tabrakan antar molekul. Sehingga kesimpulannya, semakin besar konsentrasi bereaksi, laju reaksi semakin besar, ya. Nah, jadi, itu untuk, contoh dari pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, ya. Nah, sekarang bagaimana pengaruh tekanan terhadap laju reaksi, ya. Tekanan dengan volume berbanding terbalik. Ya, kita lihat gambarnya. Ini ya, tekanan dengan volume berbanding terbalik. Kalau volume besar, tekanannya kecil. Kalau tekanan besar, volume kecil. Kita lihat di sini, sebelah kiri gambar. Ini tekanan, tekanannya 2, sebelah kanan, tekanannya 4. Jadi tekanan kecil, ini tekanan besar. Lihat volumenya, sebelah kiri volumenya besar, sebelah kanan volumenya kecil. Ya, oke, kita bandingkan tadi. Sebelah kiri volumenya besar. Volumenya besar, artinya tekanannya kecil. Sebelah kanan volumenya kecil, artinya tekanannya besar, ya. Nah, ketika, kita bandingkan gambarnya, ketika tekanannya diperbesar nih, tekanannya diperbesar, berarti kan volumenya diperkecil nih. Jarak antar partikel itu lebih pendek. Ini jarak antar partikel lebih renggang. Kemungkinan terjadinya tabrakan antar partikel itu ada di jarak yang pendek, ya, karena ruangannya sempit, kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar. Mereka bergerak terus, ya, kemungkinan terjadinya, tabrakan lebih besar untuk yang volumenya lebih kecil, ya. Ya. Jadi di sini kenaikan tekanan ini mengakibatkan jarak antar partikel semakin sempit, sehingga peluang terjadinya tabrakan lebih besar, sehingga terjadinya reaksi juga besar. Kesimpulannya semakin besar tekanan, laju reaksi semakin besar. Oke, itu pengaruh tekanan terhadap laju reaksi. Tekanan besar, laju reaksi besar. Tekanan kecil, laju reaksi kecil. Berikutnya pengaruh suhu terhadap laju reaksi, ya. Gambar sebelah kanan, ini suhunya rendah, gambar sebelah kiri suhunya tinggi, ya. Gambar yang sebelah, kanan tadi, ini kemungkinan terjadinya tumbukan ini lebih kecil dibandingkan gambar sebelah kiri untuk suhu yang tinggi. Kenapa? Karena ternyata ketika suhu ditingkatkan, energi kinetik partikel bereaksi jadi bertambah. Jadi ketika kita menaikkan suhu, kita memberikan energi pada bereaksi. Sehingga energi bereaksi bertambah besar. Kalau energinya bertambah besar, ini gerakan partikel jadi cepat. Tuh, gerakannya cepat. Ini gerakannya cepat. Ini gerakannya pendek. Jadi gerakannya lebih lambat. Ini gerakannya lebih cepat. Kalau partikel bergerak tidak beratur dengan gerakan yang cepat, kemungkinan terjadinya tumbukan lebih sering terjadi dibandingkan apabila partikel bergerak dengan gerakan acak tapi energinya lebih rendah, ya. Kalau, contohnya kalau kita berkendara, ya, di jalan lalu lintas, ya, lalu lintas. Kalau kendaraan itu dengan kecepatan tinggi dengan kecepatan rendah, kemungkinan terjadinya tumbukan itu apabila kecepatannya tinggi, gerakannya tinggi cepat, ya. Kecepatan tinggi berarti gerakannya cepat. Kalau gerakan cepat itu kemungkinan terjadinya tumbukan lebih besar, ya. Jadi contoh di dalam kehidupan sehari-hari kalau kita melarutkan gula pasir dalam air panas dan air dingin. Dalam air panas berarti suhunya tinggi, air dingin suhunya rendah. Gula akan lebih mudah larut pada suhu tinggi, ya. Karena tadi gerakannya makin cepat, kemungkinan terjadinya tumbukan akan lebih sering terjadi, ya, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Kesimpulannya semakin besar suhu, laju reaksi semakin besar.
Suhu naik, laju reaksi besar, laju reaksi cepat. Suhu turun, laju reaksi lambat. Itu kesimpulannya. Nah, jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius, ini hubungannya dengan kenaikan suhu tadi ya. Jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, jadi misalnya kita menaikkan suhu sebesar 20 derajat, ternyata reaksi berlangsung N kali lebih cepat, reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat misalnya. Maka laju reaksi pada T2 suhu T2, maka laju reaksinya namanya V2. Jadi laju reaksi V2 ketika terjadi pada suhu T2. Laju reaksi V1 itu terjadi pada suhu T1. Ini dihubungkan dengan rumusan V2 sama dengan V1 kali N pangkat T2 min T1 per delta T. Jadi T besar ini adalah suhu ya. Ini V2 ini adalah laju pada T2. V1 laju reaksi pada suhu T1 ya. Ini suhu T2, suhu T1 ini delta T-nya. Oke. Sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius, reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Ya, reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Nah, kita lihat dulu. Ya. Jadi, kenaikan suhu sebesar 10 derajat. Tadi kenaikan suhu itu apa? Kenaikan suhu berarti delta T. Ya. Jadi, delta T-nya sama dengan 10 derajat Celcius. Berlangsung 2 kali lebih cepat. Ini tadi mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat. Berarti tadi yang berlangsung 2 kali lebih cepat itu adalah N-nya. N-nya 2. Kita lanjutkan. Suatu reaksi pada suhu 30 derajat Celcius berlangsung selama 4 menit. Maka hitung waktu yang diperlukan untuk bereaksi pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, ini suhunya ada 30 derajat dan 70 derajat. Jadi kita bisa tulis T1-nya ini adalah 30 derajat Celcius, T2-nya adalah 70 derajat Celcius, delta T-nya berarti yang mana? Delta T tadi sudah ya, 10 derajat Celcius tadi. Oke. Kemudian 4 menit itu apa? 4 menit itu waktunya. Ya, waktu yang dibutuhkan tadi, T kecil. 4 menit. Yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk bereaksi pada suhu 70 derajat Celcius. Nah, T 4 menit itu adalah T pada 30 derajat. Berarti ini adalah T1. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu pada suhu 70 derajat. Berarti T2. Ini yang ditanyakan. Tadi rumusnya rumusnya tadi adalah V2 sama dengan V1 kali N pangkat T2 min T1 per delta T. Di sini nggak ada waktu, adanya laju. Nah, ingat kita sebelumnya belajar tentang V sama dengan delta konsentrasi per delta T. Ini berarti artinya V ini sebanding dengan seperti. Ya, ini kalau konsentrasinya tetap berarti ini V-nya sama dengan seperti. Tadi T-nya adalah T1 sama dengan 4 menit. Berarti V1-nya ya, V1-nya sama dengan 1/4.
4 menit ya. Kita masukkan V1 1/4, N-nya tadi 2, pangkat T2-nya 70, min T1-nya 30 per delta T-nya 10. Sama dengan 1/4 kali 2 pangkat 70 dikurangi 30, 40 dibagi 10, 4. 1/4 kali 2 pangkat 4, 16. Jadi V2-nya 4. Yang ditanyakan T. Tadi kan V sama dengan 1/T. Berarti T sama dengan 1/V. T 1/4 ya, karena T-nya 1/V. V sama dengan 1/T, T sama dengan 1/. Jadi V-nya tadi 4, maka T-nya 1/4. 1/4 apa? 1/4 menit. Kalau kita jadikan detik, berarti 1/4 kali 60. Jadi 15 detik. Ya, itu waktu yang diperlukan untuk bereaksi pada suhu 70 derajat Celcius. Oke, kita lihat contoh satu lagi. Suatu reaksi kimia berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius. Setiap suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Jika pada suhu 25 derajat Celcius laju reaksinya sebesar 0,12 molar per detik, berapakah besar laju reaksi pada saat suhu 55 derajat Celcius? Nah, di sini kita punya suhu 25 dan 55 derajat Celcius. Jadi, kita dapatkan di sini T1-nya 25 derajat Celcius, T2-nya 55 derajat Celcius, kemudian suhu dinaikkan 10 derajat. Suhu dinaikkan 10 derajat, itu berarti delta T, kenaikan suhunya. Kenaikan suhunya 10 derajat Celcius. Kemudian laju reaksi naik menjadi 2 kali lebih cepat, berarti N-nya sama dengan 2. Jika pada suhu 25 derajat Celcius lajunya 0,12 nih. Suhu 25 derajat, lajunya sekian. Berarti laju reaksi 0,12 itu pada suhu 25 derajat. 25 derajat itu tadi adalah T1. Berarti 0,12 ini adalah V1 ya. V1 sama dengan 0,12 molar per detik. Yang ditanyakan laju pada suhu 55, 55 T2. Berarti yang ditanyakan adalah V2. Ya. Tadi rumusnya adalah V2 sama dengan V1 kali N pangkat T2 min T1 per delta T. Nah, ini kebetulan diketahuinya V, jadi nggak usah di seper T seperti itu tadi ya. Tadi diketahui T, V-nya berarti seper T. Sekarang ini V-nya diketahui ya. V1-nya 0,12 dikalikan N-nya 2, pangkat T2-nya 55, T1-nya 25 per delta T-nya 10. 0,12 kali 2 pangkat 55 dikurangi 25, 30. 30 dibagi 10, 3. Berarti 0,12 kali 2 pangkat 3, 8. 8 kali 12, 96. Ada 2 angka di belakang koma, berarti 0,96 molar per detik. Ya, itu V2-nya. Jadi lebih besar, lebih cepat. Ya, V1 pada suhu 25 derajat, tadi 0,12. Ketika suhu dinaikkan, lajunya menjadi 0,96 molar per detik. Ya, itu 2 contoh soal yang berkaitan dengan pengaruh suhu.
Selanjutnya kalian coba latihan soal ini ya, dengan cara yang sama yang sudah Ibu paparkan tadi. Oke, kita lanjut ke katalis ya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi tadi sudah 4 ya, ada luas permukaan, ada konsentrasi, ada suhu, kemudian tekanan. Nah, sekarang yang katalis. Katalis itu apa? Katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, ya. Zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal, ya. Katalis itu ada dua, katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen itu adalah katalis yang fasenya sama dengan zat yang dikatalis. Misalnya reaksi antara A dengan B. Ya, A dengan B itu misalnya wujudnya adalah larutan, ya, wujudnya larutan. Kemudian supaya reaksi cepat terjadi diberi katalis karena tadi katalis itu dapat mempercepat laju reaksi. Diberi katalis, katalis yang dipakai misalnya wujudnya adalah padat. Nah, berarti katalis wujudnya padat, reaksi yang dikatalis wujudnya larutan. Berarti fasanya tidak sama, ya. Fasanya tidak sama, yang satu padat, yang satu larutan. Itu yang namanya eh, katalis heterogen ya, Ibu kebalik ya. Tadi katalis homogen, katalisnya fasanya sama. Jadi yang Ibu contohkan berarti katalis heterogen, katalis yang fasanya tidak sama dengan reaksinya. Nah, kalau mau katalis homogen, berarti katalisnya harus wujudnya sama-sama larutan. Ya, kalau katalis homogen, misalnya padatan dengan padatan, reaksinya nanti katalisnya padat juga. Kalau misalnya reaksinya larutan, katalisnya padat, berarti itu katalis heterogen. Ya, jadi katalis homogen, tadi katalisnya itu fasanya sama dengan dengan reaksinya. Katalis heterogen, fasanya itu dia tidak sama dengan reaksinya. Ya, itu untuk yang katalis ya. Ini grafik reaksi yang menggunakan katalis dan tidak menggunakan katalis. Ini yang gelap, ya, biru tua ini ya. Yang warna biru tua ini adalah reaksi yang tidak pakai katalis. Yang grafik merah ini adalah reaksi yang pakai katalis. EA dari reaksi yang tidak pakai katalis nih yang biru dari sini ke sini. Nih, dari sini ke sini. Lebih tinggi, tapi ketika pakai katalis, EA-nya jadi turun. Nah, tadi EA itu adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh reaksi supaya dia menghasilkan produk. Ketika batas minimumnya, misalnya ini 100 nih, batas minimum supaya menghasilkan produk nih 100. Jadi, reaksi yang punya energi 60 nggak bisa menghasilkan produk. Tapi ketika dia pakai katalis, EA-nya diturunkan jadi 50. Maka reaksi yang punya energi 60 bertabrakan, dia bisa menghasilkan produk karena energi minimumnya adalah 50. Seperti itu. Ya. Sehingga kesimpulannya katalis dapat mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Ya. Nah, itu untuk pengaruh katalis. Ya, sampai sini yang Ibu paparkan semoga berguna. Kemudian Ibu tutup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.